Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama kami di podcast Zona Dialog. Jadi hari ini sahabat-sahabat kami punya bintang tamu yang sangat spesial, yaitu sahabat Anis. Hai. Ya, sahabat Anis ini adalah seorang konten kreator sahabat. Sahabat Anis, boleh dong perkenalan diri dulu sama sahabat-sahabat Zona Dialog. Kayaknya cukup nama aja gak sih? Oke, perkenalkan nama saya Anis Malviro. Sudah cukup sepertinya. Oke, sahabat ini bintang tamu kita yaitu sahabat Anis Malviro. Sahabat Anis, sekarang aktivitasnya apa? Selain sebagai istri rumah tangga. Oke, udah jadi seorang istri ya? Ya. Saya juga ada bisnis kecil-kecilan ya. Ya, kue ulang tahun gitu. Tapi selain itu juga saya sebagai content creator. Subhanallah. Dan lebih fokusnya itu di TikTok sama di Instagram. Lebih fokus di TikTok sama di Instagram. Belum muncul di YouTube berarti ya? Aduh, belum berani. Belum berarti nyaingin. Aduh. Oke, sahabat ini aktivitas sehari-hari punya bisnis kue ulang tahun gitu ya? Iya, siapa tahu mau beli ya. Boleh sahabat-sahabat nanti kalau mau beli kue ulang tahun sama sahabat Anis. Instagram sih. Oke. Sahabat Anis, gimana kira-kira waktu kehidupannya masa-masa kecilnya itu bagaimana? Kalau saya asalnya dari desa, ya bisa dibilang gadis desa. Oh, gadis desa kembang desa ini kayaknya. Asalnya dari desa tapi udah lama di kota ini gara-gara dulu masuk di pondok pesantren. Oh, di kota. Santri ya? Iya, santri sih. Ya, Ada halu kalau ngomongin santri nih. terus gimana tuh waktu masa kecilnya tinggal di desa, terus waktu di kota itu dari SMP? Ya dari SMP atau dibilang MTS, MA, kuliah, sampai kerja pun di kota. Oh, jadi Berarti udah lama menetap di kota berarti ya? udah, tapi tetap pulang-pulang, jenguk orang tua akhirnya. Iya. Ini anak berapa? Anak kedua, alias bungsu. Oh, anak bungsu perempuan bungsu lah. Iya, itu mengejar usia orang tua sih biasanya kalau bungsu. Oke, sahabat Anis, statusnya udah menikah berarti tadi ya? Udah menjadi seorang istri katanya tadi. Ini umurnya berapa ya? 23 tahun. Wow, untuk umur 23 tahun udah menjadi seorang istri sahabat. Alhamdulillah. Ini kenapa memutuskan untuk menikah di usia 23 tahun yang kita tahu ya? 23 tahun itu masih dikategorikan ya usia produktifnya kita ya. Kalau dibilang tuh golden age-nya para perempuan. Iya. Lagi masa-masanya mengejar karir, mengejar cita-cita. Ini kenapa memutuskan untuk menikah ini? Sebenarnya untuk memutuskan itu lama sekali gitu ya. Karena kita harus menyiapkan mental, niat gitu. Apalagi niat ini yang terpenting. Kira-kira ini aku cuma labil atau FOMO ikutan-ikutan gitu ya. Tapi setelah setahun mengumpulkan niat dan ternyata dari calon juga tuh kayak meyakinkan. Aduh, kalau calonnya nggak meyakinkan ya kita nggak bisa yakin ya. Kita perempuan itu kan butuh diyakinkan. Setelah memutuskan untuk menikah itu pasti ada waktu pacaran. Ini berapa lama ya? Untuk pengenalan seorang calon suami ini tadi berapa lama itu? Cukup lama sih kalau kenalnya. Kenalnya itu waktu dulu di pondok. Kenal di pondok berarti? Iya, sebatas kenal-kenal gitu. Dan ya namanya orang pondok ya kayak cuma hello-hello aja gitu ya. Ada pun kadang surat-suratan. Oh, kalau di mana masih bisa surat-suratan gitu? Kalau nggak ketahuan. Oke. Tapi saya enggak. Ya salah. Nggak ketahuan. Dia nggak ketahuan gitu. Tapi ya namanya di pondok kayak cinta-cinta monyet lah bahasanya gitu. Itu masih MTS atau udah SMA kelas 1. Oke. Jadi kalau misalnya gitu SMA sampai tamat, kemudian kuliah sampai tamat. Lama juga berarti mengenal sosok calon suami ini tadi ya? Iya, untungnya nggak ada red flag-nya. Kalau ada red flag-nya nggak jadi. Bener-bener sepanjang 7 tahun itu nggak ada red flag apa? Nggak ada, apalagi toxic main tangan tuh. Bener, jangan sampai kalau itu ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang udah toxic, dikit-dikit marah, tinggalin aja, pokoknya tinggalin. Oh bener gitu. Saya ada kawan tuh kayak gitu kasusnya. Dia yang awalnya kayak karakter yang nggak pernah main tangan, jadi nular dari pasangannya itu. Yang awalnya dia kayak penyabar, karena pas saya nggak penyabar, akhirnya sama-sama toksik. Si cewek ini tadi? Iya. Oh berarti
sifat pasangan kita itu mempengaruhi diri kita ya. Sama aja kayak lingkungan membentuk karakter gitu. Oke, iya sih. Setelah 7 tahun ini kenal, itu katanya benar-benar nggak ada red flagnya dari calon suami ini. Kalau red flag sih enggak, tapi mungkin kalau kekurangan pasti ada. Ya pasti. Manusia mana sih yang nggak ada kekurangannya? Iya. Saya ada. Gitu. Ini sahabat Andis, mau saya tanya, gimana kira-kira perbedaan antara kalian pacaran dengan menikah ini? Ada bedanya nggak sih? Dari Anisnya sendiri, dari calon suaminya juga gimana kira-kira? Kalau waktu pacaran tuh bahagia. Oh iya bahagia. Kalau waktu menikah bahagia banget. Banget sahabat. Jadi jangan takut untuk menikah ya sahabat. Bahagia banget kata Anis. Apa sih yang bahagia bangetnya itu? Ya yang dulu awal kayak apa-apa sendiri. Kadang minta tolong sama temen, sungkan ya namanya cuma temen gitu. Tapi kalau sekarang wah dibantuin gitu. Oke, udah ada yang nemenin apa-apa, udah ada yang nemenin. Jangan takut sama tren marriage is scary, jangan. Iya, sekarangnya udah ada tren marriage is scary, kayak menikah itu jadi ketakutan. Iya, tapi ada kan selain yang buat juga marriage is fun. Oke. Tergantung laki-lakinya sebenarnya itu. Jadi ini tergantung laki-lakinya apa tergantung perempuannya apa dua-duanya ini? Sebenarnya kalau hubungan itu emang yang paling neken banget tuh laki-lakinya. Kalau dari laki-lakinya tuh kayak sabar, tapi perempuannya yang mungkin biasa aja, itu masih bisa terkontrol. Tapi kalau misalnya laki-lakinya udah dikit-dikit main tangan, dikit-dikit kayak ngomongin yang jelek-jelek, ya susah itu. Berarti patokan dari hubungan itu yang megang landasan kuat itu ya laki-laki. Ya, ada. Oh ya, itu mungkin alasannya kenapa talak itu dipegang oleh laki-laki. Iya, benar. Karena sifat perempuan itu sangat labil, yang dikit-dikit katanya minta putus, minta cerai, iya kan nggak sih? Pasti perempuan ini pernah dengar nggak di satu hubungan yang dikit-dikit perempuan itu, udahlah putus aja lah kita, udahlah cerai aja lah kita. Ya, benar. Pasti kan? Ini nggak panjang perempuan. Iya. Udah mikirnya nggak panjang, labilan, Ceplosan. ya. Jadi iya sih, pemegang terkuat di hubungan itu ya laki-laki. Tapi harus ada komunikasi sih antara keduanya gitu. Oh, ngomong masalah komunikasi ini. Kira-kira sebelum memutuskan untuk menikah, sahabat Anis sama calon suaminya itu ada membuat prajanji ya? Apa sih yang saya dengar itu kayak Pranikah. Iya, janji pranikah gitu. Sebenarnya kalau pranikah itu kalau di masa sekarang itu lebih kayak ke harta guna gininya gitu. Nah, tapi kalau untuk kita pranikahnya cuma pribadi dari pribadi gitu, belum ke arah ke misalnya kemana namanya pengadilan gitu. Belum. Enggak sih, maksud saya itu sahabat Anis sama calon suaminya ada nggak buat perjanjian apa gitu? Misalnya kita nggak boleh sampai ribut itu mendengar sama orang. Apa sih perjanjian kalian waktu sebelum nikah tuh? Apa kita harus gimana? Apa ya gitu? Saya kalau perjanjian pranikah yang benar-benar serius itu kayak apa ya? Nggak terlalu diomongin. Cuma kita kayak ketika ngobrol itu ada ke arah sana gitu. Kira-kira apa ya? Ya kalau Boleh tahu nggak sih dibocorin perjanjian pranikahnya? ya kalau misalnya ada masalah, misalnya masalahnya baru di rumah tangga itu, jangan sampai yang suami ini bilang ke orang tua gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong ke orang tua kita, jadi kayak menjelekkan gitu. Iya. Cukup aja kita aja gitu yang tahu, selesaikan gitu. Sebaiknya gitu sih. Tapi ada ini sahabat Anis, saya pernah dengar itu kata-kata orang tua atau kata siapa lah itu. Kalau kita ribut, itu suaminya ceritanya kalau memang udah nggak tahan benerin ya, si suami itu ceritanya sama orang tua si perempuan. Iya harusnya gitu, jangan sampai kembali. Iya, perempuannya ceritanya sama orang tua laki-laki. Iya. Kebanyakan, tapi jarang kayak gitu ya. Karena apa mungkin chemistry-nya belum muncul antara mertua sama menantu ini tadi ya. Menurut sahabat Anis kenapa sih kita nggak boleh cerita sama orang tua kita sendiri? Karena gimana ya, tetap aja pandangan anak sama menantu itu pandangan orang tua terhadap anak sama menantu pasti lebih baik kan anaknya gitu. Orang tua membela anaknya ya. Oh, ini anak aku loh, nggak mungkin loh kayak gitu ya nggak sih. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya, apalagi kalau anaknya udah lama jauh dari orang tua gitu kan. Nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, tetap orang tua pasti membela kita sebagai anaknya. Itulah kenapa sahabat-sahabat ketika kita mempunyai masalah ya ceritanya bukan ke orang tua kita, lebih baik ceritanya ke orang tua pasangan kita. Menghindari menimbul masalah
kedua, masalah selanjutnya gitu. Sahabat Anis, kira-kira sebelum kalian memutuskan untuk menikah di usia muda ini, apa aja sih yang udah kalian siapkan gitu? Ya, yang pertama pasti niat dan mental. Yang kedua, ya realistis aja ya, materi. Materi penting banget untuk menempuh suatu hubungan atau apalagi rumah tangga gitu ya. Untuk lamaran, proses lamaran, nikah itu kan butuh uang ya. Ya pasti. Itu sih yang paling banget gitu. Dan yang pasti ibadah. Oh iya. Sahabat Anis sudah memutuskan untuk mental yang seperti apa sih yang harus disiapkan untuk menikah ini? Mental untuk menghadapi realita pernikahan. Kan kalau misalnya di layar kaca, di handphone gitu kayaknya nikah tuh gini-gini, gini. Tapi kan namanya realita pasti ada buru-burunya. Jadi itulah yang harus disiapkan. Menghadapi kehidupan selanjutnya itu ya. Iya. Nih, sejauh ini kira-kira ada nggak sih masalah yang kalian hadapi yang cukup besar gitu? Udah lama ini kan berhubungan sama si suami ya, nggak lagi calon suami, si suami ini tadi. Kira-kira ada nggak sih masalah kalian yang hadapi itu besar menurut kalian? Alhamdulillah nggak ada ya. Waktu pacaran nggak ada masalah besar apa gitu. Waktu pacaran tuh karena bukan jarang komunikasi, kayak lebih tepatnya kayak dia sibuk sama dirinya sendiri, saya sibuk sama dunia saya sendiri. Ya jadi kayak ya udah gitu, mewajarkan kayak waktunya dia sibuk karena kita belum jadi suami istri gitu, belum ada tantangan belum ada tekanan gitu, Mbak. Iya. Waktu nikah juga ini mungkin masih usia jagung ya, masih 3 bulanan juga. Baru ini berarti pengantin baru sahabat. 3 bulan ya lumayan ya kalau untuk pernikahan ya. 3 bulan masih 4 bulan lah ya itu. Alhamdulillahnya nggak ada sih, jangan sampai ada. Iya. Berarti kalau menurut sahabat Anis belum ada masalah-masalah yang terlalu besar yang kalian hadapi. Untuk masalah kecil deh, masalah kalian gimana cara menghadapi masalah tersebut gitu. Masalah kecil ya. Apa ya kira-kira yang buat kalian berantem itu apa ya? Enggak sih, nggak berantem, mungkin agak kesel aja. Paling beradu argumen gitu. Yang nonton bola kan nggak bisa di rumah ya, karena nggak ada TV juga, belum ada TV. Jadi nonton bola sama teman-teman yang mungkin lebih seru juga gitu. Kadang pulangnya sampai dini hari gitu. Aduh, pasti gimana sih rasanya udah nikah terus ditinggal sampai tengah malam gitu? Sebenarnya biasa aja karena kita tidur. Cuma malesnya kadang kayak dia datang jam kan nyampe rumah tuh jam 3-an lah kadang ya. Aku kebangun karena saya kebangun kan. Jadi kayak baru pulang. Jadi karena dia mungkin responnya sambil kayak bercanda gitu. Jadi kita kayak nggak terlalu masalahin gitu, kayak oh ya udah tidur aja kan. Nggak yang kayak gimana tuh, cuma kesel aja gitu. Dan laki-laki itu tabiatnya kayak nggak bisa rapi kayaknya ya. Kadang rapi gimana itu? Kadang kayak nyusun baju tuh udah bagus-bagus ya, dia asal mental nih kan, jadi kayak kesel. Oh itu pengalamannya sahabat. Gimana selain itu apa yang kira-kira sifat suaminya yang Anis baru tahu itu? Kayaknya sejauh itu emang kayak gitu sih, kayak misalnya ya baju tadi kan. Tapi kalau misalnya masalah pekerjaan rumah tangga itu kita berdua ngelakuinnya. Jadi kadang Anis yang ngerasa dia yang cipirik atau sebaliknya. Mau ya suaminya melakukan hal yang kayak gitu ya? Mau nggak mau kayaknya mau sih. Ada loh yang nggak mau, maksudnya kan nggak semua cowok yang ngerti kalau pekerjaan rumah itu dilakukan bersama. Ada sebagian laki-laki itu menganggap pekerjaan rumah itu ya tugasnya perempuan dan saya itu mencari nafkah. Nah, maksudnya tuh si suaminya Anis itu gimana itu di rumah? Kalau pekerjaan rumah tangga selagi bisa dikerjakan berdua, kenapa tidak gitu kan? Kayak misalnya nyuci pun kayak masih cuci ya? Tapi dia tetap jemur. Yang gitu. Cuma kalau misalnya masalah melipat, nyetrika, dia nggak mau sama sekali. Katanya daripada berantakan, mending gak usah. Karena pasti bakal berantakan gitu. Iya. Nih, kita balik lagi ke awal. Saya mau nanya, sahabat Anis, kenapa dia? Iya. Satu, pasti tanggung jawabnya. Oh, tanggung jawab. Ya, laki-laki itu emang harus yang dicari tanggung jawabnya. Yang kedua, dari ibadahnya. Ibadahnya gimana tuh?
Ya, maksudnya dari segi yang wajib-wajib harus dikerjakan. Ya, mengerjakan. Iya, alhamdulillah. Apalagi yang sunnah kan. Ini kalau yang sunnah dikerjakan apalagi wajib gitu. Kembali tadi. Nah, pokoknya yang wajib jangan sampai ditinggal deh. Itu udah kelihatan waktu pacaran atau gimana itu? Waktu kenal gitu. Ya waktu kenal tuh udah kelihatan itu tabiannya mengerjakan ibadah biasanya gitu. Ya, kalau itu kayaknya bukan lagi standar sih, emang kewajiban kita ya. Tapi kan maksudnya ada loh cowok-cowok laki-laki yang apa ya, yang nggak terlalu mementingkan hal itu. Jadi Ya, kan kita bisa lihat ada juga, tapi yang memperlihatkan itu waktu di pacaran aja, waktu menikah. Oh kok berubah, kemarin perasaan waktu awal-awal pacaran itu dia rajin loh ibadahnya kok gitu. Kira-kira gimana nih? Ya, nggak ada yang ini dinampakkan banget, enggak. Cuma waktu kalau dilihat, oh ya, misalnya kayak dia nggak menunjukkan kalau dia melakukan, tapi kita melihatnya gitu. Jadi intinya, ya sebenarnya ada juga perempuan yang ibadahnya kurang ya, gitu. Tapi ya namanya suatu apa ya, karakter itu terbentuk waktu kita kecilnya, latar belakang kecilnya gimana sih gitu. Apalagi kalau misalnya putus sekolah, mohon maaf gitu. Kadang kan kayak mikir kesana aja enggak gitu. Selain itu tanggung jawabnya, ibadahnya, terus apa lagi ya? Nanti kalau misalnya ngomong di sini ya nggak apa-apa dong. penting lagi. Ya nggak apa-apa. Ya berarti itu kan Anisnya mengungkapkan kenapa dia Appreciate. ya appreciate. Jadi nanti ketika dia ini calon pula, suami Anis harus nonton sih ini, jadi tahu apa yang Anis rasakan kan. Ya intinya enggak yang main tangan juga gitu. Nggak ada. Jauh ini nggak ada ya. Kadang kan emang sih ada laki-laki yang dia kayak marah, diam. Ada yang marah kayak dia langsung menyelesaikan. Ada juga yang marah main tangan gitu. Kalau dia yang marah menyelesaikan, dia nggak mau kayak berlarut-larut. Menyelesaikannya tuh bagaimana? Ya langsung apa sih salahnya? Misalnya kayak dia diomongin baik-baik gitu, bukan yang diam. Kalau diam kan kita bingung juga. Gitu. Ada yang kayak apa sih namanya tuh silent treatment. Waduh, kita perempuan kalau udah didiamkan itu gimana ya rasanya? Bingung kan? Ya udah bingung, udah timbul juga nggak sih? Dan timbul pertanyaan, sayang nggak sih sama aku? Aduh, perempuan banget. Dikit-dikit tanya sayang nggak sih sama aku? Udah sejauh ini masih nanya aja saya sama aku. Kayaknya nih lantai sama kehidupan mbaknya. Terus lagi nih, ya kalau dilihat dari misalnya pekerjaan, dia kayak apa ya, nggak membedakan ini pekerjaan perempuan atau laki-laki gitu. Kayak sebenarnya kodratnya, iya ngerti kodratnya perempuan itu cuma menstruasi, melahirkan, menyusui sebenarnya. Yang pekerjaan rumah tangga itu bisa dikerjakan bareng-bareng. ya ini laki-laki baru ini. Ada nama sebutan itu yang laki-laki baru yang mengerti pekerjaan perempuan, kodrat perempuan itu, ya itu tadi menstruasi, melahirkan dan hamil ya pasti kan. Iya. Jangan sampai menjadi laki-laki kuno, laki-laki yang laki-laki patriarki yang mengerti ya dia tuh cuman untuk mencari nafkah aja. Selebihnya, selainnya itu urusan perempuan. Tapi kalau misalnya emang dia mencari nafkah dan emang dari pagi sampai larut malam dan kita di rumah aja, ya mungkin wajar lah gitu. Tapi kalau misalnya Bagaimana cara komunikasi antara pasangan suami istri tadi? Tapi jangan sampai kalau misalnya apalagi udah punya anak ya, udah punya anak, suami pulang, terus marah-marah nih karena pekerjaan rumah tangga belum gini-gini. Tapi sebaiknya saling bantu aja gitu sih. Ya, untuk gambaran ini kira-kira udah ada omongan belum? Bagaimana nanti ketika udah punya anak, yang ngasuh anak gimana? Apa udah ada omongan belum kira-kira sampai Kalau kata dia itu bagus kalau misalnya anak kecil itu tumbuh dengan kedua orang tuanya gitu. Iya. Karakternya benar-benar terbentuk gitu. Karena peran orang tua antara ayah dan ibu tuh tidak bisa dipisahkan. Mereka itu mempunyai perannya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia tumbuh dengan peran ibu aja, dia akan bagaimana nanti itu pertumbuhannya. Kalau dia tumbuh dengan ayahnya aja, dia akan bagaimana. Tetapi ketika dia mempunyai peran kedua ini saling berkaitan, saling memberikan kasih sayang antara kedua orang tua, dia akan menjadi tumbuh menjadi anak yang sudah semestinya gitu. Ya nggak sih? Tapi ini memang harapannya
Udah cocok banget nih mbaknya. Aduh, jadi pengen nikah deh. Dan nunggu apa lagi? Salahnya udah belum? Wow, Itu sih masalahnya. ya itu masalahnya. Jadi ini kayaknya belajar dulu sama Anis. Kayaknya calon suami yang seperti apa nih yang kayak kira-kira yang bagus nanti dibawa ke jenjang berikutnya. Ya seperti Anis bilang tadi kan, calon suami yang baik itu yang kira-kira yang cocok, kenapa harus dia yang kita pilih, itu yang tanggung jawab. Pokoknya nomor yang kayak fisik gitu tuh anti dulu lah. Ya itu. Karena tapi menurut Ais penting gak sih fisik itu yang bukan yang ganteng sih, yang enak dilihat ya. Penting banget. Apa penampilannya Bu? Ya. Penting rapi, nggak harus yang kayak good looking, tapi penampilannya rapi gitu, wangi gitu deh pokoknya gitu. Ya, aku sih juga ya, maksudnya tuh nggak gimana ya. Sebenarnya kita nggak mulu-mulu kayak opa-opa Korea yang ganteng, putih, tinggi, ya gimana ada di Indonesia. Aku nggak ada juga sih. Maksudnya kan, yang aku tuh pengen suami Allah yang gitu, yang putih, tinggi, yang apa ya, itu mancung gitu kan. Ya nggak kayak gitu sih. Yang penting enak dipandang, Nggak awi-awutan. Iya itu sih. Karena masalah penampilan, masalah fisik itu kan relatif. Iya. Betul. Oke, sahabat Anis, sejauh ini kamu tuh merasa kamu udah siap belum? Kamu udah apa ya? Kamu udah, iya benar, udah siap belum jadi seorang istri? Kadang ada kan orang udah nikah kayak merasa kayaknya aku nih belum siap, nyesal dia kayaknya. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Dan aku juga udah meyakinkan sama diri sendiri tuh kayak masa-masa apa ya, kayak masa-masa main tuh kayak udah selesai, udah puas ya. Puas gitu. Dan kalau misalnya sama suami juga masih bisa main kok, masih bisa main. Itu pentingnya cari Islamnya sefrekuensi ini ya sih. Bisa main, bisa diizinin main juga sama teman-teman kan. Oke, ya. Berarti calon suami Anis ini ya salah satu cowok yang keren sih. Udah bertanggung jawab, ibadahnya bagus, ibadahnya dijalankan maksudnya kan. Nggak main tangan, nggak kasar, terus masih boleh dan nggak posesif ya. Kayaknya ngeri ya kalau kita perempuan itu mendapatkan seorang laki-laki yang posesif, jadi kita kayak dikekang di rumah gitu. Pernah dengar nggak sih perempuan yang telah menikah itu si cowoknya ngomong, kamu tuh udah aku nikahin, jadi kamu tuh harus nurut sama aku dan nggak usah kemana-mana gitu. Nggak bisa kalau aku kayak gitu. Iya. Nggak bisa kalau misalnya ditekam kayak gitu kemana-mana, di rumah aja munduk ini bisa pecah stres gitu kan. Pasti. Apalagi kayak dulunya sering main, tiba-tiba disuruh di rumah terus gitu. Terus Shock ya. Nggak bisa kok kayak gitu ya. Nggak berjalan sampai lancar itu rumah kan. Oke, sahabat Anis, mungkin udah sampai sini, sudah sejauh ini kita boleh dong dikasih closing statementnya, dikasih tips-tips bagaimana cara memilih, bagaimana cara kita memilih calon suami yang seperti apa sih yang baiknya kita menikah gitu, apalagi di usia muda kan. Kalau tips-tips kayaknya kalian semua pasti tahu ya. Tapi apalagi kalau misalnya udah mempunyai karakter sendiri gitu kan, nanti aku mau punya cowok gini itu terserah kalian sebenarnya. Tapi yang paling penting itu jangan takut nikah muda, tapi jangan sampai nikah muda tanpa adanya persiapan. Oke, jangan takut nikah muda ya sahabat, tetapi jangan sampai menikah muda ini nggak ada persiapan ya. Kayaknya bakalan out-outan nanti menikahnya ketika kita aku menikah nih karena teman-teman udah nikah semua. Jangan nih kayak gitu ya berarti ya. Oke sahabat, inilah tadi bincangan antara kami dengan sahabat Anis mengenai jangan takut menikah muda. Jadi sahabat-sahabat semuanya, menikah muda itu boleh asalkan dengan persiapan yang matang. Baik sahabat Zona Dialog, kami akhiri pertemuan pada hari ini. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like and subscribe. Oke, bye-bye.